Kembali lagi bersama dengan Tirta Peng Peng Peng. Saat ini banyak orang dan netizen berkata kepada saya dan bertanya, "Dok, saya isoman. Total sehari saya menangani konsulan pasien itu lewat WA, telepon, chat, SMS, bahkan ada yang meminta dikunjungi sehari 10-30 pasien. Rekor tertinggi itu pada waktu tanggal 1 Juli mencapai 45 pasien, saya ngeladeni semua. Beberapa sembuh, ada 2 yang meninggal di isoman. Jadi buat kalian semua yang terus bertanya di DM dan gak bisa saya jawab dalam video ini. 5 pertanyaan sering ditanyakan. 1, "Dok, kalau saya isoman saya harus ngapain?" Tergantung dari gejala. Jadi gini, pasien yang diadakan isolasi mandiri adalah pasien dengan gejala tanpa gejala tapi jadi positif, tanpa gejala positif, gejala ringan, dan gejala sedang. Harusnya gejala sedang ini dirawat di Wisma Atlet atau rumah sakit darurat. Tetapi kalau misal ruangan tidak cukup, diminta isoman. Untuk kalian semua, pasien isoman yang tidak bergejala, cukup isoman 10 hari. Cukup isoman 10 hari. Tidak perlu minum obat apapun karena tidak bergejala. Yang kalian harus lakukan adalah makan makanan yang mengandung protein yang cukup karena zat pembangun tubuh sehingga mengganti sel tubuh yang rusak. Ya. Kedua adalah makan makanan yang mengandung vitamin C dan vitamin D. Kalau kalian pengen suplemen bisa konsultasi dengan aplikasi telemedicine, vitamin D3 dan vitamin C tablet. Dan tinggal minum empon-empon yang kalian tahu, jahe anget sekali sehari silakan, tapi itu bukan obat COVID. Itu hanya sebagai suplemen dan bed rest. Untuk olahraga dipersilakan kalau kamu OTG, tapi tidak boleh terlalu capek karena akan mengganggu sistem penyembuhan. Nah, Dok, kalau sehari ke-10 saya perlu cek swab atau tidak? Tidak diharuskan. Seseorang yang sudah bebas gejala selama 10 hari, ingat, bebas gejala selama 10 hari, apapun hasil PCR-nya itu tidak pengaruh. Karena dengan catatan dia bebas gejala 10 hari setelah dia isoman, berarti kemampuan virus tersebut sudah inaktif, dorman. Itu yang pertama. OTG masih bisa menularkan. Kedua, orang yang gejalanya ringan. Dan ini sering banget ditanya. Biasanya ketahuannya ketika dia mau kerja di kantor, di swab di kantor, rutin di pabrik, ketahuan COVID. Jika kamu gejala ringan, apakah gejala ringan itu? 1, demam, lebih dari 2 hari. Ada nyeri sendi, dan anosmia, tetapi tidak ada gejala sesak, tidak ada batuk yang berat, batuknya cuma ringan. Yang kamu harus pakai adalah obat-obatan seperti paracetamol 500 mg 3 kali sehari. Ini untuk demamnya, 3 kali sehari. Dan kalau ada nyeri perut bisa diminum antasida 500 mg 2-3 kali sehari. Ya. Dan untuk meminumnya, minum air yang cukup. Terserah mau minum air kelapa, air putih, Pocari Sweat, air ion, ya kan. Yang penting bukan air panas 100 derajat karena melepuh nanti ya. Dan antibiotik tidak diperlukan untuk gejala ringan. Antibiotik tidak diperlukan untuk gejala ringan. Apalagi dexamethasone dan teman-temannya belum diperlukan untuk gejala ringan. Antibiotik dan dexamethasone itu digunakan untuk gejala sedang menuju berat dan harus menggunakan resep dokter. Kalau kamu ada batuk-batuk, bisa dibeli obat batuk hitam yang tidak mengeluarkan dahak. Minum 2 kali sehari atau bisa minum Ambroxol, itu obat-obat yang ada di puskesmas dan murah. Untuk vitamin bisa C atau D3 konsultasi dengan telemedicine, aplikasinya ada. Makanan yang dimakan sama, yaitu makan makanan yang mengandung protein yang tinggi, ya kan? Atau anget-angetan, minum air yang cukup dan bed rest. Untuk ringan dilarang, diminta tidak melakukan kegiatan yang berat. Bed rest. Nah, ini isolasinya 10-14 hari, ya. Dan kamu tetap bebas gejala dihitung dari kamu tidak bergejala. Ya, setelah kamu isoman 14 hari, yang gejala ringan wajib PCR. Kalau masih negatif, tunggu bebas gejalanya 10 hari. Misalkan kamu gejalanya 7 hari sudah bebas gejala, tapi hari ke-7 hari ke-14 masih positif. Berarti kamu tinggal nunggu 3 hari lagi bebas gejala. Ya. Jadi seperti itu. Dan untuk isoman seperti ini bisa di rumah atau di hotel atau di kos. Dan kalau sudah sembuh, dicuci, ruangan-ruangannya tinggal disemprot atau dibersihkan pakai disinfektan yang ada rumahan. Ingat, disinfektan bisa buat indoor. Jika kamu gejala sedang, untuk teman-teman yang gejala sedang, ini harus memerlukan konsultasi dengan dokter. Seharusnya orang dengan gejala sedang itu harus dipantau saturasinya. Karena gejala sedang biasanya batuknya memberat. Batuknya memberat, kayak berat banget. Walaupun saturasi masih 95-98, masih ada kemungkinan dia terkena hypoksia. Jadi dia tetap tidak sesak napas, tapi saturasinya turun terus. Karena terjadi kekurangan penyerapan oksigen pada pembuluh darah.
Untuk gejala sedang, kamu harus ke IGD atau ke Wisma Atlet terlebih dahulu. Jika ada ruangan, kamu kalau bisa ke rumah sakit. Dan untuk gejala sedang, diwajibkan ronsen atau foto X-ray dan cek darah lengkap selain swab. Jadi dilihat aktivitas parunya seperti apa dan darahnya seperti apa. Jika gejala sedang, paru-parunya masih bagus, belum ada bercak keputihan di bagian paru-parunya dan cek darahnya masih stabil, masih bisa isoman di rumah dengan resep-resep yang diberikan oleh dokter. Biasanya untuk gejala sedang ini ada pengurang-pengurang gejala dan itu bahannya kortikosteroid. Tapi saya nggak bisa bilang kalian nanti beli sendiri, nggak boleh. Bahaya nanti. Tahu kalau kortikosteroid mau minum kebanyakan, moon face. Mukanya jadi bulat, wajah jadi putih, imunnya jadi rendah. Moon face. Mau kau dan bisa gagal ginjal? Mau kau minum Dexarus tiap hari? Bulat-bulat ginu-ginu bro. Ya, bahaya itu. Dan buat kalian semua, kalau isoman-isoman sedang ini di rumah, ya, kalau misalkan kalian pantau terus tiap hari, nah isoman sedang ini harus dipantau. Kalau misalkan saturasinya di bawah 90 atau sudah gejalanya lihat 8 hari demam dan malah tambah parah, malah kelingan, langsung dibawa ke IGD untuk diisolasi untuk mendapatkan obat-obat antiviral. Obat-obat antiviral ini adalah obat-obat yang mengurangi aktivitas virus dan tidak memperburuk gejala, jadi tidak membunuh COVID. Kalau di Amerika Serikat, di India dan Singapura, gejala sedang tidak memerlukan obat apapun. Hanya obat penurun gejala, penurun panas, dan obat untuk mengurangi sesak nafasnya. Tapi tetap harus diberikan oksigen. Nah, terapi sedang ini sampai berat itu memerlukan oksigen. Kalau yang sedang ini memerlukannya nasal kanul. Tapi kalau misalkan dia sudah sedang menuju berat, pakainya NRM. Mampus apa tuh NRM? Google sendiri. Ya, kalau misalkan sudah tidak sadar, pakainya nanti intubasi atau backups, sikap. Paham itu semua? Ya, itu sedang. Jadi jangan pernah mengobati diri sendiri dengan antibiotik. Kenapa? Ada 3 efek kalau kamu meminum obat dengan resep sendiri. 1, berlebihan, dosisnya parah, bahaya. Dok, saya minum ini nggak apa-apa, nggak meninggal. Memang. Tapi kalau 10 tahun lagi gagal ginjal gimana? Selamat dari COVID, ginjalnya hancur. Ingat, pemberian obat itu harus tepat dosis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat cara penggunaan. Resep pun harus ada pendidikannya. Yang pertama, bisa salah dosis. Nggak boleh. Untuk antiviral, antibiotik, dan kortikosteroid itu tidak boleh asal membeli. Apalagi obat yang labelnya merah. Kalau paracetamol labelnya hijau. Abrosol juga masih hijau, OPA juga masih hijau. Kalau biru, hijau masih bisa. Kalau merah, itu perlu resep. Karena bahaya. Termasuk Rinos. Itu pseudoephedrine. Efeknya jangka panjang bisa berdebar-debar jantungnya. Tapi efeknya karena antihistamin, dia bisa tidur. Impact kedua kalau kamu ngerasa sendiri, bakteri dan virusnya resisten. Karena kita minumnya tidak sesuai dosis. Jadi dia apaan sih? Pertama ditujup-tujup, kayak kaki kapalan. Mau kau bakteri resisten, namanya TBMDR. Bisa, tuberculosis multidrug resistant. Jadi karena antibiotik tidak diminum dengan bagus, karena harus 6 bulan TB, jadi dia resisten. Yang terakhir adalah kerusakan pada organ tubuh, terutama hati dan ginjal. Mau? Nah, yaudah. Itu yang perlu lakukan. Nah, dok, kalau saya isoman, suplemen apa yang saya harus makan? Dan makanan apa yang harus saya hindari? Jawab, makanan yang harus dihindari adalah makanan berminyak yang mengandung lemak berlebihan dan kolesterol. Gulanya juga dibatasin. Ya, kalau terutama orang yang punya diabetes. Kedua, oksigen sedia kalau kamu gejala sedang. Ya, makan makanan yang banyak mengandung antioksidan, brokoli, kembang kol, tomat, wortel. Ya, untuk bayam dan kangkung ada kristalnya. Habis itu, kamu juga perlu makan makanan yang mengandung bawang putih, bawang merah, jahe merah. Itu untuk malam. Kalau untuk melegakan, jadi jahe merah itu impactnya adalah antiinflamasi dan membuat aliran darah ke tenggorokan itu jadi banyak, sehingga proses penyembuhan jadi lebih maksimal. Jadi kita kayak lebih lega, terutama minuman hangat. Air yang cukup, karena apa? Karena kita selama penyembuhan energinya terkuras. Walaupun kita beres itu energinya terkuras. Makanya kalau habis COVID, biasanya lemes banget. Dietnya protein, bukan makan sebaik mungkin, tapi protein. Karena protein itu zat pembangun tubuh yang mengganti sel-sel yang rusak. Itu adalah beberapa tips yang harus dilakukan saat isoman. Dan untuk DKI dan Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Pak Anies dan juga Kemenkes, pemerintah pusat daerah bekerja sama memberikan kalian fasilitas gratis, PCR gratis, lalu konsulnya ke 11 telemedicine. Nanti saya kasih sini flyernya, Jonathan bisa dicari, ada di Instagram sudah saya update, itu gratis semua. Obatnya pun gratis. Diantarkan oleh si Cepat kalau nggak salah, lu saya iklan.
Dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Tergantung dari berat badan masing-masing. Itu aja kalau dari saya, tips-tips supaya kalian isoman. Dan kalau isoman, lakukan apapun yang menurut kalian happy, selain mukulin orang dan judi ya. Lebih kurang saya minta maaf.